Bayangkan ini, kamu bangun di pagi hari, matahari baru saja muncul di ufuk timur, dan udara masih segar. Sebelum benar-benar memulai harimu, kamu mengingat satu hal yang sering dihindari oleh banyak orang, kematian. Banyak orang menganggap kematian sebagai sesuatu yang harus dijauhi dari pikiran, sesuatu yang menakutkan dan menyedihkan. Namun, bagi para Stoik, mengingat kematian bukanlah sesuatu yang suram, melainkan sebuah alat untuk hidup dengan lebih bermakna. Konsep memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati, adalah salah satu prinsip fundamental dalam Stokisme. Filosofi ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi justru untuk membebaskan kita. Dengan menyadari bahwa hidup ini terbatas, kita akan lebih menghargai waktu yang kita miliki dan menggunakannya dengan bijaksana. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana kesadaran akan kematian bisa membentuk cara kita menjalani hidup, mengapa banyak tokoh besar menerapkan prinsip ini, dan bagaimana kita bisa memasukkan memento mori dalam rutinitas pagi kita agar hidup lebih fokus, tenang, dan bermakna. 1. Memento mori dalam Stokisme. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus percaya bahwa mengingat kematian adalah salah satu cara terbaik untuk hidup lebih baik. Marcus Aurelius, dalam bukunya Meditations, menulis, "Kamu bisa meninggalkan hidup ini sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan." Bagi Aurelius, mengingat kematian bukanlah sesuatu yang melumpuhkan, tetapi sesuatu yang memberi arah. Jika kita sadar bahwa hidup ini singkat, kita tidak akan membuang waktu dengan hal-hal yang tidak penting, seperti kecemasan berlebihan, kebencian, atau penyesalan yang terus-menerus. Seneca juga menekankan bahwa hidup ini lebih singkat daripada yang kita kira. Ia berkata, bukan bahwa kita memiliki terlalu sedikit waktu, tetapi kita membuang-buang banyak waktu. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya seorang budak, mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas kapan kita mati, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menghadapinya. Jika kita hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa ini mungkin hari terakhir kita akan menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. 2. Bagaimana kesadaran akan kematian mengubah cara pandang kita. Saat kita bangun di pagi hari, pikiran kita sering dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran, pekerjaan yang harus diselesaikan, tagihan yang harus dibayar, atau bahkan sekadar komentar negatif dari seseorang di media sosial. Namun, jika kita berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana jika ini hari terakhirku, maka banyak dari kecemasan itu akan terasa tidak relevan. Beberapa manfaat dari mengingat kematian setiap pagi. Mengurangi prokrastinasi. Jika kita tahu waktu kita terbatas, kita tidak akan menunda-nunda pekerjaan atau hal-hal yang benar-benar penting. Menghargai momen saat ini. Kita akan lebih menghargai momen kecil, seperti sarapan bersama keluarga, sinar matahari pagi, atau sekadar menghirup udara segar. Melepaskan kebencian dan dendam. Jika ini hari terakhir kita, apakah kita benar-benar ingin menghabiskannya dengan marah atau menyimpan dendam? Fokus pada hal yang bermakna. Kita akan lebih memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, seperti hubungan dengan orang yang kita cintai, kontribusi kepada masyarakat, dan pengembangan diri. Dengan menjadikan kesadaran akan kematian sebagai bagian dari rutinitas pagi, kita bisa memastikan bahwa kita menjalani hidup dengan penuh makna dan tanpa penyesalan. 3. Cara praktis menerapkan memento mori di pagi hari. Sekarang kita telah memahami konsepnya, bagaimana cara menerapkannya dalam rutinitas pagi? Berikut adalah beberapa langkah sederhana. 1. Mulailah hari dengan pertanyaan reflektif. Setelah bangun tidur, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika ini hari terakhirku? Apa yang benar-benar penting hari ini? Jika ini hari terakhirku, apakah aku akan menghabiskannya dengan cemas atau dengan damai? Hanya dengan meluangkan waktu beberapa menit untuk merenungkan pertanyaan ini, kita bisa lebih fokus dan lebih bijaksana dalam menjalani hari. 2. Tulislah jurnal memento mori. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius menulis jurnal setiap pagi untuk mengingatkan diri mereka sendiri tentang filosofi hidup mereka. Kamu bisa memulai jurnal pagi yang sederhana dengan menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. 1 hal yang ingin kamu capai hari ini. 1 hal yang ingin kamu lepaskan, seperti kecemasan atau kemarahan.
Menuliskan hal-hal ini akan membantumu menjalani hari dengan lebih fokus dan damai. 3. Gunakan simbol memento mori. Beberapa orang menggunakan simbol fisik untuk mengingat kematian, seperti tengkorak kecil di meja kerja, jam pasir, atau sekadar kutipan tentang kematian di jurnal mereka. Kamu bisa menempelkan kutipan dari Marcus Aurelius di cermin kamar mandi atau sebagai wallpaper di ponselmu agar selalu diingatkan untuk menjalani hidup dengan bijaksana. 4. Meditasi tentang kefanaan. Luangkan waktu 10 menit setiap pagi untuk duduk diam dan merenungkan kefanaan hidup. Caranya sederhana. Pejamkan mata dan bayangkan bahwa ini adalah hari terakhirmu. Bayangkan bagaimana kamu ingin menghabiskan hari ini jika kamu tahu ini adalah hari terakhirmu. Rasakan kedamaian dalam menerima bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Dengan melakukan ini setiap pagi, kamu akan lebih sadar akan hidup dan lebih tenang dalam menghadapi tantangan. 4. Tokoh-tokoh besar yang menggunakan memento mori. Tidak hanya para filsuf stoik, banyak tokoh besar dalam sejarah yang menerapkan konsep memento mori dalam kehidupan mereka. Steve Jobs. Dalam salah satu pidatonya yang paling terkenal, Steve Jobs berkata, "Mengingat bahwa aku akan mati suatu hari nanti adalah alat terpenting yang pernah aku temukan untuk membuat keputusan besar dalam hidup." Leonardo da Vinci. Sang jenius ini menuliskan dalam jurnalnya bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, dan dengan mengingatnya, seseorang akan bekerja lebih baik. Biksu Zen. Para biksu Zen di Jepang sering bermeditasi dengan tengkorak sebagai simbol untuk mengingat kefanaan hidup. Dari para filsuf hingga pengusaha modern, prinsip memento mori telah digunakan oleh banyak orang hebat untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan lebih fokus. Kesimpulan, hidup dengan kesadaran akan kematian. Kesadaran akan kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus kita manfaatkan untuk hidup lebih baik. Dengan mengingat bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir kita akan. Tanda centang putih tebal menghargai waktu lebih baik. Tanda centang putih tebal fokus pada hal yang benar-benar penting. Tanda centang putih tebal melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Tanda centang putih tebal menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Jadi, mulai besok pagi, sebelum membuka ponsel atau terburu-buru menjalani hari, luangkan waktu sejenak untuk mengingat. Mungkin ini hari terakhirku. Jika ya, bagaimana aku ingin menghabiskannya? Dengan cara ini, kamu akan menjalani hari dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih damai. Bayangkan kamu terbangun di pagi hari. Udara segar mengalir melalui jendela, tubuhmu masih terasa hangat di bawah selimut, dan jantungmu berdetak dengan ritme yang tenang. Tanpa disadari, kamu telah menerima anugerah yang luar biasa, kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Namun, apa yang sering terjadi? Banyak dari kita langsung memikirkan masalah yang harus dihadapi hari ini, tugas yang menumpuk, atau rasa malas untuk memulai hari. Pikiran-pikiran ini seringkali membebani kita bahkan sebelum kita benar-benar bangun dari tempat tidur. Disinilah rasa syukur memainkan peran penting. Para filsuf stoik mengajarkan bahwa dengan memulai hari dengan gratitude, kita bisa mengubah cara kita melihat dunia. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan tentang betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Dengan kata lain, rasa syukur bukan hanya soal mengucapkan terima kasih secara verbal, tetapi juga sebuah cara untuk menyusun ulang perspektif kita agar lebih damai dan positif dalam menjalani hidup. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana kebiasaan bersyukur setiap pagi dapat mengubah hidupmu, manfaatnya menurut Stokisme dan sains modern, serta langkah-langkah praktis untuk menerapkannya dalam rutinitas pagimu. 1. Rasa syukur dalam filsafat Stokisme. Para Stoik percaya bahwa banyak dari penderitaan kita berasal dari tidak menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita cenderung fokus pada apa yang kurang, bukan pada apa yang ada. Epictetus mengajarkan, jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi berharaplah bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, maka kamu akan menjalani hidup dengan damai. Apa artinya ini? Fokus pada apa yang ada, bukan apa yang hilang. Jika kita selalu mengejar hal-hal yang belum kita miliki, kita tidak akan pernah merasa puas. Namun, jika kita fokus pada apa yang kita miliki sekarang,
udara yang kita hirup, makanan di meja kita, orang-orang yang mencintai kita, kita akan merasa lebih bahagia. Menerima hidup apa adanya. Para Stoik percaya bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum alam, logos. Ketika kita menerima hidup seperti apa adanya dan bersyukur atas segala pengalaman, baik atau buruk, kita bisa menemukan kedamaian. Melihat hambatan sebagai peluang. Seneca menulis bahwa tidak ada pengalaman yang benar-benar buruk jika kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dengan rasa syukur, kita bahkan bisa berterima kasih atas tantangan yang kita hadapi karena itu membentuk karakter kita. Dengan memahami filosofi ini, kita bisa mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif dan membangun kebiasaan pagi yang membawa ketenangan batin. 2. Manfaat rasa syukur untuk pikiran dan tubuh. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa kebiasaan bersyukur memiliki dampak luar biasa pada kesehatan mental dan fisik kita. Berikut adalah beberapa manfaat yang didukung oleh penelitian. Mengurangi stres dan depresi. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa orang yang secara rutin menulis jurnal rasa syukur mengalami penurunan stres dan gejala depresi. Hal ini karena bersyukur membantu kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Meningkatkan kesehatan jantung dan sistem imun. Sebuah studi dari American Psychological Association menemukan bahwa orang yang sering bersyukur memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Meningkatkan hubungan sosial. Orang yang sering menunjukkan rasa syukur cenderung lebih disukai dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan teman, pasangan, dan rekan kerja. Membantu tidur lebih nyenyak. Menulis jurnal syukur sebelum tidur terbukti membuat seseorang tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan kata lain, bersyukur bukan hanya soal berpikir positif, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kesehatan kita secara keseluruhan. 3. Cara praktis menerapkan rasa syukur di pagi hari. Sekarang setelah kita memahami filosofi dan manfaatnya, bagaimana kita bisa menerapkan kebiasaan bersyukur dalam rutinitas pagi kita? 1. Tulislah jurnal syukur. Salah satu cara paling efektif adalah menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap pagi. Cobalah format berikut. 3 hal yang aku syukuri hari ini. Misalnya, aku bersyukur atas kesehatan tubuhku. Misalnya, aku bersyukur bisa menikmati secangkir kopi hangat pagi ini. Misalnya, aku bersyukur memiliki keluarga yang mendukungku. Satu tantangan yang aku hadapi, tetapi aku tetap bersyukur karena. Ini membantu kita melihat sisi positif dari setiap masalah. Satu tindakan kecil yang bisa aku lakukan untuk menyebarkan rasa syukur hari ini. Misalnya, mengirim pesan terima kasih kepada seseorang atau membantu orang lain. 2. Ucapkan syukur dalam hati saat bangun tidur. Sebelum bangun dari tempat tidur, luangkan waktu 30 detik untuk berkata dalam hati. Aku bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup hari ini. Aku akan menjalani hari ini dengan baik dan menghargai setiap momennya. Dengan melakukan ini, kita bisa mulai hari dengan perasaan damai. 3. Gunakan pengingat visual. Letakkan catatan kecil atau kutipan di tempat-tempat yang sering kamu lihat, seperti cermin kamar mandi, wallpaper ponsel, di samping tempat tidur. Contohnya, hari ini adalah hadiah, nikmatilah. 4. Bagikan rasa syukur dengan orang lain. Cobalah mengirim pesan terima kasih kepada seseorang setiap pagi. Bisa kepada pasangan, teman, atau rekan kerja. Bisa sesederhana, terima kasih sudah selalu ada untukku. Kebiasaan kecil ini bisa memperkuat hubungan dan meningkatkan kebahagiaan. 5. Meditasi singkat tentang rasa syukur. Luangkan 5 menit untuk duduk diam dan berpikir tentang hal-hal yang kamu syukuri. Fokuslah pada napasmu, lalu pikirkan orang-orang yang kamu cintai, kesempatan yang kamu miliki, hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Dengan latihan ini, kamu akan merasa lebih tenang dan siap menghadapi hari. 4. Kisah tokoh besar yang mengamalkan rasa syukur. Banyak tokoh besar yang menjadikan rasa syukur sebagai bagian dari rutinitas mereka. Marcus Aurelius. Dalam jurnalnya, Marcus Aurelius menulis setiap pagi tentang hal-hal yang ia syukuri, termasuk tantangan yang membantunya tumbuh sebagai pemimpin. Oprah Winfrey. Oprah memiliki jurnal syukur yang telah ia tulis selama bertahun-tahun.
Ia percaya bahwa kebiasaan ini membantunya tetap fokus pada hal-hal baik dalam hidup. Dalai Lama. Dalai Lama selalu memulai harinya dengan merenungkan hal-hal yang ia syukuri, bahkan dalam keadaan sulit. Kesimpulan, memulai hari dengan rasa syukur. Bersyukur adalah kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk mengingat hal-hal yang kita miliki, kita akan. Tanda centang putih tebal lebih bahagia dan tenang. Tanda centang putih tebal tidak mudah stres atau cemas. Tanda centang putih tebal memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Tanda centang putih tebal lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Jadi, mulai besok pagi, sebelum bangun dari tempat tidur, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa aku syukuri hari ini? Dengan cara ini, kita bisa menjalani hari dengan lebih damai, penuh makna, dan lebih stoik. Bayangkan pagi harimu dimulai dengan situasi ini. Kamu bangun sedikit terlambat, lalu melihat ponsel dan membaca berita buruk. Di perjalanan ke kantor, jalanan macet, seseorang memotong jalurmu, dan amarah mulai muncul. Sampai di tempat kerja, atasanmu memberikan tugas tambahan yang tidak kamu harapkan, membuatmu semakin stres. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Sebagian besar dari hal-hal yang terjadi dalam hidup tidak berada dalam kendali kita. Namun, seringkali kita membuang banyak energi untuk mengkhawatirkan atau marah terhadapnya. Disinilah Stokisme memberikan pelajaran penting. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, fokuslah pada apa yang bisa kamu ubah. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Kebahagiaan dan ketenangan berasal dari memahami perbedaan ini. Ketika kita menerapkan prinsip ini dalam rutinitas pagi kita bisa menghindari stres yang tidak perlu dan menghadapi hari dengan lebih bijaksana. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana membangun kebiasaan pagi yang membantu kita fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan hal-hal di luar kendali kita. 1. Memahami dua lingkaran kendali. Para Stoik percaya bahwa ada dua jenis hal dalam hidup. Hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran dan sikap kita. Tindakan yang kita ambil. Usaha yang kita lakukan. Cara kita merespons situasi. Hal yang tidak bisa kita kendalikan. Cuaca. Perilaku orang lain. Kemacetan di jalan. Keputusan orang lain terhadap kita. Masa lalu. Banyak orang seringkali menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan lingkaran yang tidak bisa mereka kendalikan. Sebagai contoh, kita marah karena hujan turun, padahal kita tidak bisa mengubah cuaca. Kita stres karena seseorang mengkritik kita, padahal kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain. Kita kecewa karena hasil kerja tidak sesuai harapan, padahal ada banyak faktor di luar kendali kita yang mempengaruhinya. Para Stoik mengajarkan, daripada berfokus pada hal-hal yang di luar kendali kita, lebih baik kita mengalihkan energi untuk memperbaiki diri sendiri. 2. Manfaat menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita hanya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita akan mengalami banyak manfaat, antara lain. 1. Mengurangi stres dan kecemasan. Jika kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita akan lebih tenang. Tidak perlu lagi stres tentang opini orang lain atau hal-hal yang belum tentu terjadi. 2. Lebih produktif dan efektif. Dengan fokus pada apa yang bisa kita lakukan, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Tidak terjebak dalam kebiasaan menyalahkan keadaan. 3. Merasa lebih damai dan bahagia. Kita tidak mudah terganggu oleh situasi yang buruk. Kita menerima hidup sebagaimana adanya, tanpa mengeluh. Misalnya, bayangkan ada dua orang yang terkena hujan deras dalam perjalanan ke kantor. Orang pertama mengeluh sepanjang jalan, merasa kesal karena baju basah, dan mengutuk cuaca buruk. Orang kedua langsung memakai jas hujan, menikmati perjalanan, dan tetap berpikir positif. Hasilnya, orang pertama menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa ia ubah, sementara orang kedua menerima keadaan dan tetap bahagia. 3. Cara praktis menerapkan prinsip ini dalam rutinitas pagi. Agar bisa benar-benar mengendalikan fokus kita setiap pagi, ada beberapa kebiasaan yang bisa diterapkan. 1. Mulailah hari dengan pertanyaan Stoik. Setiap pagi, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa aku kendalikan hari ini?
Contoh, aku tidak bisa mengontrol apakah bos akan memberikan tugas tambahan, tapi aku bisa mengontrol reaksiku terhadapnya. Aku tidak bisa mengontrol cuaca, tapi aku bisa mempersiapkan jas hujan sebelum berangkat. Dengan membiasakan diri berpikir seperti ini, kita akan lebih siap menghadapi hari tanpa frustrasi yang tidak perlu. 2. Gunakan jurnal stoik. Luangkan 5 menit setiap pagi untuk menuliskan. Satu hal yang bisa aku kendalikan hari ini. Satu hal yang tidak bisa aku kendalikan dan aku akan melepaskannya. Cara aku merespons tantangan hari ini dengan lebih baik. Jurnal ini membantu kita melatih pikiran untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. 3. Latih diri untuk berpikir seperti seorang stoik. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, cobalah bertanya pada diri sendiri. Apakah aku bisa mengendalikan ini? Jika tidak, lepaskan saja. Jika bisa, lakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Contoh, jika macet terjadi, jangan marah. Manfaatkan waktu untuk mendengarkan podcast atau merenung. Jika seseorang bersikap kasar padamu, jangan langsung bereaksi. Ingat bahwa kamu hanya bisa mengendalikan responmu, bukan sikap orang lain. 4. Lakukan latihan visualisasi negatif. Sebelum memulai hari, luangkan waktu beberapa menit untuk membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Misalnya, bayangkan bagaimana jika harimu tidak berjalan sesuai rencana. Pikirkan bagaimana cara kamu tetap tenang dan fokus meskipun menghadapi kesulitan. Latihan ini membuat kita lebih siap menghadapi realitas hidup tanpa terlalu emosional. 5. Meditasi stoik, fokus pada diri sendiri. Luangkan 2-5 menit setiap pagi untuk duduk diam dan fokus pada pernapasan. Saat kamu bernapas, pikirkan, aku tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi aku bisa mengendalikan pikiranku. Aku akan memilih untuk tetap tenang dan rasional hari ini. Dengan latihan ini, kita bisa membangun mentalitas yang lebih kuat dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil. 4. Kisah tokoh stoik yang mengamalkan prinsip ini. Banyak tokoh besar dalam sejarah yang menerapkan prinsip fokus pada apa yang bisa dikendalikan, termasuk 1. Marcus Aurelius. Sebagai kaisar Romawi, Marcus Aurelius menghadapi banyak tantangan, perang, pengkhianatan, dan wabah penyakit. Namun, dalam bukunya Meditations, ia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk hanya fokus pada tindakan dan sikapnya sendiri, bukan pada hal-hal di luar kendalinya. 2. Epictetus. Meskipun lahir sebagai budak, Epictetus tidak mengeluh tentang nasibnya. Sebaliknya, ia menggunakan pikirannya untuk menemukan kebebasan sejati dalam mengendalikan reaksi dan sikapnya terhadap kehidupan. 3. Nelson Mandela. Selama 27 tahun di penjara, Mandela tidak bisa mengendalikan sistem yang menahannya. Namun, ia tetap bisa mengendalikan mentalitasnya, semangatnya, dan tekadnya untuk terus berjuang dengan damai. Kesimpulan, jadilah tuan atas dirimu sendiri. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan adalah salah satu kebiasaan pagi stoik yang paling kuat. Dengan menerapkan prinsip ini, kita akan tanda centang putih tebal tidak mudah stres karena hal-hal di luar kendali kita. Tanda centang putih tebal lebih fokus dan produktif dalam menjalani hari. Tanda centang putih tebal memiliki ketenangan dan keseimbangan emosional yang lebih baik. Jadi, mulai besok pagi, ingatlah pertanyaan sederhana ini. Apakah aku bisa mengendalikan ini? Jika tidak, lepaskan. Jika bisa, lakukan yang terbaik. Dengan cara ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana, seperti para stoik sejati. Pernahkah kamu merasa ingin mengubah hidupmu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Kita seringkali membayangkan perubahan besar yang drastis, mungkin menjadi lebih disiplin, lebih sehat, atau lebih sukses dalam karir. Tapi masalahnya, perubahan besar seringkali terasa menakutkan dan sulit dijalani. Inilah mengapa filosofi stoik mengajarkan, jangan fokus pada perubahan besar sekaligus, tapi mulailah dengan tindakan kecil yang bermakna. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kehidupan yang baik tidak dicapai dalam satu malam, tetapi melalui tindakan kecil yang terus-menerus dilakukan. Ketika kita menerapkan prinsip ini dalam rutinitas pagi, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah kecil bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. 1. Mengapa perubahan kecil lebih efektif?
Banyak orang gagal dalam mencapai tujuan mereka karena mereka mencoba melakukan perubahan besar sekaligus. Misalnya, mereka ingin menjadi lebih sehat, lalu langsung mencoba diet ekstrim. Hasilnya, tidak bertahan lama. Mereka ingin lebih produktif, lalu langsung menetapkan jadwal kerja 12 jam sehari. Akhirnya, kelelahan dan menyerah. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan bahwa perubahan kecil yang konsisten lebih efektif daripada perubahan besar yang tidak berkelanjutan. Kekuatan 1% per hari. Bayangkan jika kamu meningkatkan diri hanya 1% setiap hari. Jika dilakukan secara konsisten, dalam setahun kamu tidak hanya menjadi 365% lebih baik, tapi dampaknya bisa jauh lebih besar karena efek kumulatif dari kebiasaan kecil. Misalnya, 1% lebih disiplin setiap pagi bisa membuatmu lebih teratur dalam menjalani hari. 1% lebih sabar dalam menghadapi masalah bisa mengurangi stres yang tidak perlu. 1% lebih produktif setiap hari bisa membantumu mencapai tujuan besar dalam waktu yang lebih singkat. Para Stoik memahami bahwa hidup bukan tentang perubahan besar yang instan, tapi tentang langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan tekun. 2. Cara memulai rutinitas pagi dengan tindakan kecil. Sekarang, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam rutinitas pagi kita? Berikut adalah beberapa tindakan kecil yang bisa kamu mulai lakukan setiap pagi untuk menciptakan perubahan besar dalam hidupmu. 1. Bangun 5 menit lebih awal. Jika kamu ingin memiliki pagi yang lebih tenang dan produktif, jangan langsung berusaha bangun 2 jam lebih awal dari biasanya. Mulailah dengan bangun hanya 5 menit lebih awal setiap hari. 5 menit mungkin terdengar kecil, tapi jika kamu melakukannya secara konsisten, dalam sebulan kamu bisa bangun 30-60 menit lebih awal tanpa merasa terpaksa. Manfaatnya, tanda centang putih tebal pagi terasa lebih santai, tidak terburu-buru. Tanda centang putih tebal kamu punya waktu untuk refleksi atau meditasi pagi. Tanda centang putih tebal tidak lagi stres karena harus bergegas ke kantor atau sekolah. Kuncinya adalah konsistensi, bukan perubahan drastis. 2. Mulai dengan satu hal yang membuat harimu lebih baik. Pilih satu kebiasaan sederhana yang bisa membuat pagimu lebih baik. Misalnya, menulis jurnal pagi, hanya 1-2 kalimat tentang harapan atau refleksi. Membaca satu halaman buku Stokisme. Minum segelas air begitu bangun tidur. Mengatur napas selama 30 detik sebelum memulai hari. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus. Cukup pilih satu kebiasaan kecil dan lakukan setiap hari. Setelah menjadi kebiasaan, tambahkan kebiasaan lain secara perlahan. 3. Berlatih kesadaran diri, self-reflection. Luangkan 1 menit setiap pagi untuk bertanya kepada diri sendiri. Tanda centang tebal apa yang bisa aku lakukan dengan lebih baik hari ini? Tanda centang tebal apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Tanda centang tebal bagaimana aku bisa menghadapi tantangan dengan lebih tenang? Tidak perlu lama-lama. 1 menit kesadaran diri ini bisa membuat perbedaan besar dalam caramu menghadapi hari. 4. Ucapkan, terima kasih, setiap pagi. Praktik sederhana ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Ketika kamu bangun tidur, ucapkan dalam hati, terima kasih karena aku diberi kesempatan untuk hidup 1 hari lagi. Para Stoik percaya bahwa setiap hari adalah hadiah, bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Dengan bersyukur setiap pagi, kamu akan lebih menghargai hidup dan tidak terlalu terpaku pada hal-hal kecil yang mengganggu. 3. Contoh tokoh Stoik yang menggunakan tindakan kecil untuk mengubah hidupnya. Banyak tokoh besar dalam sejarah menerapkan prinsip ini dalam kehidupan mereka. 1. Marcus Aurelius, menulis jurnal setiap pagi. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang paling dihormati, selalu meluangkan waktu setiap pagi untuk menulis refleksi tentang hidup dan kebijaksanaan. Buku Meditations, yang berisi catatan pribadinya, menunjukkan bagaimana ia menggunakan rutinitas kecil ini untuk mengasah pikirannya dan menghadapi hari dengan bijaksana. Pelajaran, menulis refleksi setiap pagi bisa membantu kita lebih fokus dan tenang. 2. Seneca, memulai hari dengan mengingat tujuan hidupnya. Seneca selalu memulai harinya dengan mengingat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ia tidak membiarkan dirinya terganggu oleh kekhawatiran yang tidak perlu, tetapi selalu bertanya, bagaimana aku bisa menjalani hari ini dengan lebih bermakna? Pelajaran, dengan memiliki tujuan yang jelas setiap pagi,
kita bisa menjalani hari dengan lebih baik. 4. Bagaimana menerapkan prinsip ini dalam hidupmu? Sekarang, bagaimana kita bisa benar-benar menerapkan konsep ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? 1. Buat daftar tindakan kecil yang bisa kamu lakukan. Tuliskan 3-5 kebiasaan kecil yang ingin kamu mulai dalam rutinitas pagimu. Misalnya, tanda centang putih tebal bangun 5 menit lebih awal. Tanda centang putih tebal menulis 1 kalimat di jurnal pagi. Tanda centang putih tebal minum segelas air setelah bangun tidur. Tanda centang putih tebal mengucapkan, terima kasih, setiap pagi. 2. Terapkan satu persatu. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil dan lakukan selama 1-2 minggu sebelum menambahkan kebiasaan baru. 3. Buat pengingat stoik di ponselmu. Tulis kutipan stoik favoritmu dan buat sebagai wallpaper di ponsel atau tulisan kecil di meja kerja. Misalnya, jangan menunggu perubahan besar, mulailah dengan tindakan kecil hari ini. Pengingat ini akan membantumu tetap berpegang pada prinsip stoik setiap pagi. Kesimpulan, tindakan kecil, perubahan besar. Kita sering menganggap bahwa perubahan besar membutuhkan usaha yang luar biasa. Tapi sebenarnya, perubahan besar hanya hasil dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Para stoik mengajarkan bahwa tidak ada kebiasaan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan tekun dan bermakna. Mulai sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri setiap pagi. Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik? Dengan langkah kecil ini, tanpa sadar, kamu akan bergerak menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bermakna.